Baby tadi pemateri kita akan materi pada malam hari ini. Pada teman-teman semuanya, saya ingatkan lagi untuk kuatkan niat kita kembali untuk mencari ridhonya Allah. Oke, baik pada teman-teman semuanya, untuk persiapkan juga untuk alat tulisnya boleh dipersilakan. Oke, baik kita buka aja cara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Babe Teddy kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang mengelola emosi sebelum mengelola rumah tangga. Cek, ini ngecek suara dulu, aman nggak suaraku? Suaranya aman, terdengar jelas? Oh ya, ini memang Nggak kecil nggak ya? nggak kecil. Memang belum on cam ya, Kak? Ya, Babe. Iya belum, masih ngecek suara dulu. Kalau udah aman baru masuk ke kamera. Sudah, alhamdulillah di sini aman. Oke, oke, Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa ta'sir. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul. Amin amin ya rabbal alamin. Tuh, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bukan, bukan. Maksudnya nanya tentang kabar jodoh kalian. Gimana? Apakah sudah ketemu kah atau masih apa samar-samar kah, masih abu-abu kah? Rata-rata jomblo sih tadi. Oh, rata-rata jomblo ya, berarti masih samar-samar lah ya. Iya, iya, iya. Jauh be, oke, ada yang jauh. Coba aku cek dulu. Eh, belum kelihatan hilalnya. Oke, jauh. Hilal belum terlihat. Oke, gelap. Waduh, gelap. Belum muncul hilalnya be. Mau, masya Allah. Masih diumpetin. Nggak gitu juga konsepnya, masih diumpetin. Masih abu-abu, minta amalan ke oke, insya Allah nanti diberikan ya. Semoga kabul. Semoga habis ngikutin sharing ini, kalian semua langsung tercerahkan tentang apa namanya itu jodoh kalian ya, langsung kelihatan gambarannya. Ini adalah jodohku, masya Allah, amin amin amin. Tuh tema atau judul pada malam hari ini itu mengelola emosi sebelum berumah tangga ya. Benar Habib? Benar, Tuh, benar, Babe. keren. Langsung tahu aku judulnya keren loh, masya Allah. Oke teman-teman, pertama-tama yang ingin aku sampaikan adalah seringkali aku berkata kepada teman-teman semua ketika kita sharing bahwasanya ketika kita ingin menikah, maka kita mesti menyelesaikan PR-PR kita terlebih dahulu. PR individu ya, baik itu PR si laki-laki maupun perempuan, itu mesti diselesaikan dulu PR masing-masing. Kenapa? Karena nanti ketika kita menikah, maksudnya kalian ya, bukan kita. Ketika kalian nanti menikah dengan pasangannya masing-masing, kalian akan menghadapi yang namanya perbedaan karakter. Di mana kalau misalkan perbedaan karakter ini belum bisa kita selesaikan tadi PR-nya, maka makin banyak lagi PR-PR yang mesti kita selesaikan. Kita mesti menyelesaikan PR kita dulu, kemudian kita menyelesaikan PR dalam menghadapi pasangan kita kelak, dan tidak selamanya pernikahan itu berjalan lancar-lancar aja, pasti ada batu-batu kerikilnya, pasti bakalan ada emosi-emosinya, bakalan ada cinta-cintanya pasti. Maka dari itu, kalau misalkan kita masih belum bisa menyelesaikan PR kita, maka daripada kita sibuk untuk mencari pasangan, lebih baik kita sibuk untuk memperbaiki diri kita agar baik uh, untuk pasangan kita kelak. Dan ada beberapa sedikit tips dan trik yang bakal kita bahas selanjutnya nih ya, sehabis ini ya. Jadi kalau misalkan dari Babi tadi dalam mengelola emosi, jadi uh, tadi ada mukodima dari Kak Abi karena uh, kata beliau tuh tema ini cocok dengan Ana. Jadi kan Kak Abi itu kan cukup dekat juga dengan aku
dan sedikit banyaknya juga kisah-kisah aku juga sudah ceritakan ke Kak Abi, begitu juga Kak Abi ceritakan kepada Kak aku. Jadi memang dulu tuh aku cukup, ya bisa dibilang cukup cukup temperamen, cukup pemarah, cukup emosi dan lain sebagainya. Bahkan ada dulu waktu bersama mantan, itu perihal apa ya, perihal tiket parkir hilang, itu aku bisa benar-benar marah karena itu kan termasuk hal yang sembrono banget gitu. Itu hal yang teledor banget dan itu aku nggak suka hal yang seperti itu gitu kan. Jadi dengan hal seperti itu aja aku bisa sampai marah gitu loh. Padahal cuman ganti ganti rugi kalau nggak salah 20 atau 30 ribu gitu karena kehilangan kartis ya. Cuman aku begitu marah karena aku memang tidak suka orang yang begitu teledor dan tidak rapi dan lain sebagainya. Makanya eh, kemudian aku marah dan lain-lain. Dan itu salah satu contoh dari seorang Babe Teddy dulunya seperti itu. Dan kenapa sekarang bisa berubah dengan sedikit mungkin lebih kalem, lebih lebih santai, lebih rileks, lebih ya lebih santai aja gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah kita mesti bisa mengenali diri sendiri. Ya. Jadi kita tuh mesti bisa untuk mengintrospeksi diri kita sendiri, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, kemudian bagaimana karakter kita, bagaimana sifat kita. Kita tuh mesti tahu siapa kita, siapa diri kita sendiri, siapa kita itu masing-masing itu siapa. Bila perlu agar lebih jelas, ditulis di list. Oh, aku tuh orang itu gini 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 gini. Aku tuh kelemahannya tuh gini gini gini. Aku tuh kelebihannya tuh gini gini. Aku tuh kelemahannya nggak bisa ngelihat orang susah. Ya udah aku bantu orang lain. Aku tuh nggak bisa ngelihat yang namanya eh, ibu-ibu nyebrang sendirian. Ya udah aku makanya aku tolongin dan lain sebagainya. Itu kan memiliki karakter masing-masing. Dan di dalam salah satu bukunya Ustadz Salim, agar bidadari cemburu padamu. Di situ dituliskan bahwa setiap manusia itu memiliki warnanya masing-masing dan warna itu adalah hak Allah. Makanya kita itu mesti bisa mengenali diri kita sendiri. Seperti apa kita, kelemahannya seperti apa. Dan dari kelemahan itu, makanya kita mencari pasangan yang bisa menutupi kelemahan-kelemahan kita itu. Mohon maaf, Babe tadi boleh mic-nya dimajukan lagi sedikit. Oke, Yang teman-teman ini banyak yang nggak kedengaran, tahu ya, cek kurang jelas gitu. kayak gini aman. Gimana teman-teman semuanya yang belum kedengaran jelas tadi? Boleh Karena di komen kalau ada bawah. kendala kamu kasih tahu aja Beb ya, karena aku nggak ngeliatin kolom komentar Iya, soalnya. Oke. oke Tadi lanjut. sampai mana? Oh, iya. Sampai mengenali diri sendiri. Itulah goals daripada sebuah rumah tangga ya. Dimana ketika kita sudah mengetahui kelemahan-kelemahan kita, maka kita bisa mencari pasangan yang akan menutupi kelemahan-kelemahan kita tadi. Yang pertama itu ya teman-teman. Jadi bisa mengenali diri sendiri. Awalnya itu di situ, dasarnya itu di situ. Kalau misalkan kita belum mengenal diri kita, itu kedepannya bakalan repot, bakalan susah. Toh nanti ketika kamu masuk ke dalam dunia kerja pun, biasanya nanti kamu bakal ditanya, kamu itu siapa? Kamu itu seperti apa? Kelemahan kamu itu apa? Kelebihan kamu itu apa? Dan itu tuh bakalan berguna baik itu di dalam agama Islam ataupun di universal umum, mengenali diri sendiri. Nah, kemudian baru yang kedua adalah uh, mengontrol emosi tadi. Jadi pentingnya mengontrol emosi ini itu terutama dalam dalam berumah tangga dengan pasangan hidup. Kalau bisa tuh memberi saran sebelum marah ya, kita harus berpikir lebih dahulu dan berusaha untuk mengendalikan diri. Jadi sebelum kita marah, sebelum meluap-luapkan amarah emosi kita tuh mesti memiliki alasan, beribu-ribu alasan bahkan. Bahkan Rasul pun bilang, ketika kita ingin bersuuzon terhadap saudara kita, maka kita mesti memiliki 1001 alasan untuk suuzon terhadap dia. Kenapa? Karena tidak akan pernah bisa kita suuzon terhadap saudara kita. Makanya Rasul itu bilangnya 1001 alasan. Begitu juga dalam ketika kita ingin marah. Maka kita cari tahu dulu, ini kenapa aku mesti marah ke dia? Alasannya apa?
dasarnya apa? Apakah ketika aku marah terhadap pasangan, itu dampaknya baik ataukah memang, lebih banyak kebaikannya daripada mudaratnya? Iya, eee, karena kalau misalkan, berbicara dari sudut pandang laki-laki, teman-teman, ketika kita marah terhadap pasangan kita, terhadap istri kita, is eee, hati istri itu kan bagaikan seperti kaca, teman-teman, ya. Di mana ketika kita agak sedikit keras atau sedikit lebih marah, lebih emosi lagi, itu bakal bisa memecah kaca tadi. Dan ketika kaca itu mungkin bisa disatukan lagi, tapi tidak sebagus awalnya lagi kaca-kaca itu. Masih ada retak-retaknya, masih ada bolong-bolongnya. Makanya itu, ketika kita ingin marah, dampaknya itu mesti kita pikirkan juga. Ini bukan berarti kita mesti mesti apa ya, kalau misalkan ketika aku sedang, bisa dibilang marah ataupun nggak suka terhadap hal apapun itu terhadap istri, aku biasanya lebih banyak diam. Aku dari dulu kayak gitu sih, ketika awal nikah sampai sekarang ketika, tidak suka terhadap hal apapun itu, ketika bareng istri biasanya aku lebih banyak diam. Begitu juga dengan, eee, masakan istri, biasanya kalau misalkan tidak tidak sesuai selera atau kebanyakan garam kah atau seperti apa, biasanya aku lebih banyak diam dan tidak terlalu, apa ya, ya lebih banyak diam sih dan makannya mungkin juga tidak terlalu banyak ya. Jadi di situ kita sebagai suami juga bisa menjaga hati sang istri, bisa menjaga perasaannya, karena gimana ngomongnya ya, perasaan wanita itu kan lebih peka daripada kita. Dan kalau misalkan kita marah, ini yang biasanya, jadi curhatan teman-teman pada babe tadi. Jadi biasanya teman-teman aku, si suami-suami tadi, biasanya mereka itu gampang marah atau, eee, ya bisa bilang gampang marah itu terjadi ketika di 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 pekerjaan sehari-hari dia sudah numpuk kerjaannya, banyak deadline, kemudian di jalanan pun macet-macetan, ternyata sampai di rumah, eee, ini maafnya ngomong mungkin tidak disambut dengan baik oleh istrinya, mungkin tidak disediakan minum dan lain-lain, malah malah terjadi, apa namanya, ocehan-ocehan, omelan-omelan, "Kenapa kamu pulangnya telat? Kok gini gini gini? Kenapa tadi WA nggak dibales?" Dan bla 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 dan bla 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 dan banyak lainnya lagi. Nah, salah satu kunci yang terpenting dalam rumah tangga, selain adalah komunikasi, yang kedua adalah kita mesti bisa saling mengerti bagaimana sifat seorang suami dan bagaimana sifat seorang istri. Sifat seorang istri yang pasti, dia itu pasti bakalan lebih banyak bicaranya, pasti lebih cerewet lah, lebih, ngedumel lah dan bla 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 dan lain-lainnya. Sedangkan seorang suami, itu biasanya lebih banyak memendam, eee, apa ya, memendam emosinya, memendam, pikiran-pikirannya. Karena memang terkadang suami itu, laki-laki itu, dia itu kayaknya lebih lebih enak, lebih enjoy, lebih baik menyelesaikan masalahnya sendiri daripada ngobrol kepada istrinya. Kenapa? Ya seperti itu tadi, ketika kita capek-capek pulang kerja, ternyata sampai rumah malah, sang istrinya nih ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel dan lain-lain. Yang tadinya si suami ini ingin bercerita kalau di kantor lagi gini 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 gini, tapi, pas disambut ternyata malah disambut dengan omelan dulu. Makanya itu terkadang banyak cekcok di situ dan di situ juga menyebabkan kenapa laki-laki itu lebih senang menyelesaikan masalahnya dulu. Tapi bukan berarti nanti tidak bercerita ya, nanti kalau misalkan sudah selesai, itu laki-laki baru bakalan cerita kepada si istrinya. Bukan berarti dia memiliki, eee, simpenan di luar sana ataupun, selingkuhan di luar sana, bukan. Itu dia seorang suami itu memang seperti itu, dia, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dulu, kalau udah selesai, udah tenang, baru cerita kepada si sang istri. Kalau misalkan diruntutin, ini memang untuk mengontrol emosi ini, kita tuh mesti tahu dulu
bagaimana sifat si laki-laki tadi, sifat si istri tadi. Terus juga contoh yang kedua adalah, kalau tadi kan yang pertama kan, tentang bercerita. Nah, contoh yang kedua itu tentang bagaimana, gimana Kak, ya, seorang suami dengan perempuan itu biasanya kalau di rumah lebih banyaklah yang bekerja itu perempuan, lebih banyaklah yang bekerja itu adalah seorang istri. Kenapa? Karena dalam satu waktu yang sama, seorang istri itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Contoh, seorang istri bisa motong sayur, sambil motong bawang, sambil nyuci baju, sambil jemur baju, sambil masak air, sambil nonton TikTok, sambil ngupdate status dalam satu waktu yang bersamaan. Sedangkan seorang suami, kalau misalkan disuruh tuh, dia pasti udah bakal kebingungan ya. Coba nih seorang, yang yang biasanya terjadi di komunikasi kami adalah, "Coba Kak minta tolong itu nanti kalau misalkan jemurannya udah kering tolong diangkat. Kalau udah habis itu nanti tolong buatin kopi karena lagi ada tamu, ada padi-padi, bude-bude datang. Kalau udah selesai itu gulanya kan mau habis, mama juga mau bikin kue, tolong beliin gula di warung. Nah sekalian tuh kan, eee, apa namanya, baygon, obat nyamuk di kamar kan udah mau habis, minta tolong sekalian beliin ya. Kalau udah jangan lupa minjem tikar di tempat bude. Nah, kan udah pulang tuh, kalau udah pulang nanti kucing-kucingnya tolong dikasih makan, tolong dibersihin dan lain sebagainya." Apa yang dilakukan oleh seorang suami, terutama seorang babe, apa sih tadi, bentar ya, dicatat dulu. Nggak usah dicatat, kayak gitu aja dicatat. Eee ya udah ya udah ya udah. Ya udah aku kerjain, tapi apa yang aku kerjain, aku cuma ngangkat jemuran dan cuma minjem tikar di tempat bude. Jadi dari sekian banyak yang disuruh oleh seorang istri, hanya beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan. Dan itu memang adalah sifat-sifat dasar seorang suami dan, istri tadi. Maka itu perlunya kita mengetahui bagaimana sifat atau karakter dari pasangan kita masing-masing. Maka yang pertama-tama yang aku kasih tahu pada kalian adalah mesti bisa menyelesaikan PR-PR kita. Agar nanti ketika kita sudah menikah, kita bisa menilai, kita bisa mengetahui bagaimana sifat dan karakter pasangan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan, eee, poin ke berapa, ketiga atau keempat ini ya, konsultasikan dengan ahlinya. Jadi ketika kita merasa sulit untuk mengontrol emosi dan, apa ya, dan ada masalah mental yang mendalam, eee, Babe bisa menganjurkan untuk mencari bantuan dari seorang ahli psikologi atau mungkin ke teman dekat juga bisa, tapi yang benar-benar dekat, benar-benar yang paham dengan kita. Karena kebanyakan dari, kita biasanya itu memang punya teman, banyak sekali teman, tapi kan ada yang belum belum menikah, ada yang masih, pacaran pun masih yang seperti itu, ada yang masih, mengurus diri sendiri pun belum belum benar, belum belum beres gitu, tapi kita curhatnya ke dia. Curhatnya benar, tapi tempat curhatnya itu terkadang kita yang salah. Makanya salah satu sunah rasul juga yang gampang, tapi terkadang kita melupakan itu. Apa salah satu sunahnya? Salah satu sunah rasul yaitu adalah ngimbangin lawan bicara. Kita masih tahu lawan bicara kita itu, seperti apa, karakter lawan bicara kita itu seperti apa, apakah dia mengerti atau paham. Kalau misalkan kamu hanya sekedar ingin yang penting bercerita, ya udah terserah, tapi kalau kamu benar-benar sudah ingin menyelesaikan masalah kamu, maka carilah lawan bicara yang mengerti kamu, yang seimbang, yang bakalan nanti itu bisa memberikan, solusi-solusi ataupun motivasi kepada kita semua. Dan yang, eee, terakhir dari Babe tadi, itu adalah tentang, mental sih teman-teman ya. Karena terkadang kita ini hanya sekedar nafsu. Nikah tuh terkadang hanya sekedar nafsu, nikah tuh hanya sekedar gengsi, nikah tuh hanya sekedar ngikutin tren, nikah tuh hanya sekedar, "Ah, temanku udah nikah, aku juga nikah lah. Duh, umurku udah segini, aku pengen nikah lah." Dan kedewasaan itu tidak dipatok oleh umur teman-teman ya. Ada yang, sudah berumur 35 tahun, 40 tahun itu belum dewasa juga, masih belum bisa menyelesaikan, masalah dia sendiri. Ada yang umur 20 tahun, 22 tahun itu sudah dewasa, dia sudah memiliki goals, dia sudah tahu bagaimana cara mendapatkan goals-goals-nya tadi. Ada yang umur 25
tahun itu sudah matang, ada yang 30 tahun sudah matang. Jadi, umur itu tidak bisa dijadikan patokan. Jadi kalau kamu ingin menikah karena dibilang orang tua bahwa umur kamu sudah cukup untuk menikah dan lain-lain, tapi balik lagi ke mental kamu. Apakah mental kita sudah siap untuk menikah atau belum? Dan ini bukannya aku, menakut-nakuti kalian agar 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 gimana-gimana ya. Jadi menikah ini kan bukan hanya sekedar kebahagiaan yang kita cari, tapi yang aku bilang tadi, di dalam pernikahan itu bakalan ada kerikil-kerikil yang bakal mengganggu kita. Karena di dalam rumah tangga itu ada setan tersendiri yang bakal mengganggu kita. Aku lupa lagi nama setannya, maaf ya. Itu memang ada setan khusus yang mengganggu kita. Bahkan sampai kita kita bercerai pun setan tuh paling senang ketika kita bercerai tadi. Makanya mental ini mesti mesti diperbaiki, mental ini mesti terus-menerus diasah. Karena yang, eee, ini waktu ngomong ya, ada juga beberapa pencurhat kepada aku, dia tuh seorang maaf ya, seorang duda, duda beranak satu, eee, dia lagi kalau anak anak muda bilang itu kayak lagi apa, kasmaran-kasmarannya lah dan lain sebagainya. Jadi ketika aku mendengar cerita dia dan pengalaman dia, kenapa dia bisa sampai gagal dan lain-lain, aku lihat memang ada ketidaksiapan dari dia yang menyebabkan dia seperti itu. Karena terkadang di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman, ada suatu momen atau ada sekelip masalah itu yang mesti diambil dengan cepat dan tegas. Apalagi di dalam sudut pandang laki-laki ya. Terkadang ada momen yang seperti itu yang membuat seorang laki-laki itu mesti berpikir cepat, tegas. Nah, makanya kalau misalkan kita, terutama laki-laki, belum memiliki mental yang kuat, belum memiliki pondasi yang kuat, belum memiliki dasar yang kuat, maka kedepannya itu bakalan bakalan bahaya, teman-teman. Makanya biasanya di kajian-kajian pranikah, itu mental tuh biasanya mesti diselesaikan dulu tuh. Awal-awal tuh mesti dibahas dulu tuh, mesti diselesaikan dulu. Dan kalau aku ngelihatnya, salah satu faktor kita siap menikah atau tidak itu biasanya dari sudut pandang orang tua sih. Eee, ini contohnya nggak usah jadi deh, contohnya di dalam keluarga aku aja. Jadi ketika sekarang adikku umur 20, berarti adikku umur 20 karena aku sama adikku beda 10 tahun. Adikku sekarang umur 20 tahun, tapi kecemasan orang tua terhadap adikku tuh masih banget, masih 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 berlebihan gitu, masih masih cemas banget, masih khawatir banget dengan masa depan dia, dengan, ke depan dia itu seperti apa, khawatirnya seperti apa. Itu tuh masih masih berlebihan banget. Berbeda dengan aku ketika umur 20 tahun yang lalu. Ketika aku berumur 20 tahun, itu berbeda gitu loh, kecemasannya itu berbeda. Kecemasannya ya biasa aja. Paling ketika aku berumur 20 tahun kemarin, aku cuma ditanya, "Ke depannya Abang mau gimana nih, mau kerjanya di mana? Terus nanti nyari pasangannya udah tahu belum? Atau mungkin, apa sih namanya kalau misalkan cewek idaman, cewek idaman, istri idaman, apa sih namanya ya? Apa ya kok istri idaman apa ya? Ya pokoknya itulah istilahnya kayak kayak istri idaman gitu, istri idaman Abang kayak mana? Paling cuma ditanya sekedar itu. Persiapan Abang gimana? Pasti, paling cuma ditanya seperti itu. Tapi berbeda ketika adikku yang berumur 20 tahun sekarang itu luar biasa, khawatirnya, orang tua. Makanya itu tadi ya, mental kemudian lingkungan sekitar itu penting banget dalam dalam kita berumah tangga nanti. Mesti kita persiapkan bener-bener, kita mesti mateng dan lain-lain. Dan artinya ketika sama-sama di umur 20 tahun, aku tuh memang sudah dianggap orang tua itu memang sudah siap untuk menikah. Berbeda dengan adikku yang sekarang umur 20 tahun, tapi belum sama sekali dikatakan siap dalam menikah. Makanya aku bisa bilang, patokan kita siap atau tidaknya menikah itu bisa bisa jadi dari sudut pandang orang tua. Karena orang tua tuh yang tahu banget kita tuh seperti apa. Apakah kita sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah kita? Apakah kita sudah bisa mengambil sikap ketika kita ada masalah? Apakah kita bisa mencari, jalan keluarnya dan lain-lain sebagainya. Salah satunya di sudut pandang orang tua.
Kemudian kalau misalkan kita sudah punya guru, maka tanyakan juga kepada guru kita, apakah kita sudah siap, apakah ilmu yang kita punya itu sudah cukup untuk berlabuh ke dalam pernikahan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pendidikan mental tuh penting banget. Jadi kalau misalkan kayak isu-isu yang sekarang kan kayak mental health dan lain-lain itu memang mesti diselesaikan teman-teman, agar kedepannya kita tuh bisa yakin dan cukup kuat dalam mengarungi rumah tangga. Dan yang tidak kalah penting yaitu adalah bersikap baik dan penuh cinta. Nah, bersikap baik dan penuh cinta ini teman-teman. Nanti ya kalau misalkan teman-teman sudah menikah nanti, kalian tuh jangan heran ini terutama istri, terutama seorang perempuan. Istri itu jangan heran kalau misalkan nanti laki-laki kalian seperti kekanak-kanakan. Ini beneran teman-teman. Jadi ketika misalkan nanti kalian kan ta'aruf dengan pasangan kalian nanti, mungkin si suami nanti bakal kelihatan, wih bijaksana, pinter, berwibawa. Tapi nanti ketika sudah menikah, kalian jangan kaget kalau misalkan laki-laki kalian seperti kekanak-kanakan. Demam dikit langsung, adik, tolong adik, kakak demam dan lain sebagainya. Atau misalkan lagi sakit apapun itu, aduh dek demam, tolong dong. Atau sakit mah atau pusing, langsung manja-manja yang kayak gimana gitu terhadap istrinya itu. Itu kalian jangan heran ya, karena memang seorang laki-laki kalau sudah cinta sekali, sudah sayang sekali terhadap istrinya, dia itu bakal mengeluarkan sifat kekanak-kanakan seperti itu. Manja-manjanya lah, ya bukan kekanak-kanakan lah, manja-manjanya lah. Seperti Rasul kan juga seperti itu ya, ketika mendapatkan wahyu, ketika ketemu Jibril pertama kali pulang, kemudian Bunda Khadijah menyelimuti Rasul. Itu kan manjanya Rasul kan seperti itu. Kemudian juga ketika Bunda Aisyah ingin pergi keluar, ingin berjalan-jalan, maka Rasul mengajaknya keluar. Banyaklah momen-momen manja juga Rasul terhadap istri-istrinya. Makanya ketika nanti yang kalian lihat di awalnya bahwa suami kalian itu berwibawa, bijaksana, pinter, dan lain-lain, jangan kaget ketika nanti suami kalian tuh bakalan manja-manja gimana gitu. Kalian jangan kaget. Dan biasanya ini juga tips trik untuk seorang suami ya. Kayak mana ngomongnya? Untuk seorang suami, kalian tuh mesti bisa mengucapkan minta maaf. Benar nggak nih untuk cewek-cewek ini? Jadi seorang suami itu mesti bisa mengucapkan minta maaf, karena terkadang istri ini ya ngomel-ngomel aja gitu, ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh dan lain-lainnya gitu. Itu memang sifatnya seorang istri seperti itu gitu. Tahu ngoceh, tahu ngomel, tahu ngedumel dan bla 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 bla. Dan terkadang istri itu cuma sekedar ngomel-ngomel aja, ngoceh-ngoceh, nggak kepingin untuk diberikan jawaban, dan kalian mesti sabar. Jadi seorang suami itu mesti bisa meminta maaf dan mesti bisa sabar. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Dan mungkin itu dulu Habib Fatur Rahman. Siapa nama antum? Habib? Masya Allah. Habib Al-Fatul Akbar, bukan Fatur Iya, Rahman. Fatur Rahman. Fatur. Insya Allah. Terima kasih Kak Teddy atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua di sini. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya tentang materi pada malam hari ini. Boleh dipersilakan, boleh ditanya langsung, boleh ditulis kolom komentar. Yuk, ada yang ingin bertanya? Pokoknya pemendaharaan maaf harus lebih banyak. Iya, mesti itu, mesti. Iya. Perempuan susah mau minta maaf. Yuk, pada teman-teman boleh. Oh, ada Muhammad Asrin. Boleh dipersilakan pada Kak Muhammad Asrin untuk menyampaikan, untuk bertanya.
Oke, sebelumnya mohon maaf ya, tidak bisa on cam. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang mau saya tanyakan di sini tuh, kan tadi Babe membahas terkait sebelum kita membangun rumah tangga itu harus kita menyelesaikan PR individu dari setiap masing-masing, maupun itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang paling dasarnya itu tadi ada mengenali diri sendiri, mengontrol emosi, konsultasi ke ahli yang benar-benar mengetahui atau paham dengan kita, dan yang keempat itu yang terakhir tadi yaitu mental. Yang mau saya tanyakan di sini tuh terkait bagaimana kita mengenali sifat pasangan kita sebelum kita membangun rumah tangga dengan dirinya. Dan kan biasa itu kan sebelum membangun rumah tangga itu pasti kan kita harus mengenali dirinya dulu, kayak misalnya sifatnya bagaimana begitu. Kan kita juga dilarang untuk pacaran. Terus walaupun kita menjalankan ta'aruf, kan saya juga pernah dengar katanya itu kalau ta'aruf ada kayak lewat perantara begitu, kayak lewat saudaranya untuk mengenalinya begitu. Dan mungkin dari kita sendiri juga sebagai laki-laki kayak belum apa nih, belum kayak toh ini kita konfirmasi dengan saudara laki-lakinya bahwa itu saudara laki-lakinya sampai bilang begini, saudara perempuanku itu sifatnya begini begini begini, tapi ini laki-lakinya tidak terlalu percaya dengan itu saudaranya. Bagaimana caranya kita itu supaya betul-betul mengenal kini sifatnya pasangan kita sebelum membangun kini rumah tangga, Be? Mungkin itu saja dari saya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Muhammad Asrin. Boleh dipersilakan Babe Teddy untuk menyampaikan pertanyaan dari teman tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi siapa namanya? Nasri. Muhammad Asrin. Asrin. Ya, Asrin. 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 Agak karewa. Alhamdulillah baik, Be. Baik. Kamu di mana? Makassar? Di Manado atau di mana? Aku di Makassar, Be, lagi kuliah. Aku juga dulu di Makassar, SMA 3 Makassar. Oke, Asrin. Yang pertama, kalau misalkan aku tangkap pertanyaan kamu, jadi kamu itu masih bingung bagaimana mengetahui karakter pasangan kamu ya, Asrin. Iya, Be. Jadi di dalam ta'aruf itu nanti bakal sebelum kita sebelum kita finishing itu nanti kita bakalan ini kok dikasih kesempatan, dikasih waktu untuk berbicara, untuk ngobrol terhadap pasangan kita. Tapi dengan dengan ustadz atau dengan keluarganya ya. Jadi tidak berdua aja, ada yang menemani. Nah, disitulah kesempatan kita mengetahui bagaimana sifat atau karakter daripada pasangan kita. Nah, makanya kenapa aku bilang di awal, kita tuh mesti bisa menyelesaikan PR-PR kita. Kalau misalkan kita sudah menyelesaikan PR kita, artinya kita tuh mulai lagi dari nol. Kita ini udah selesai, udah nol selesai. Kemudian kalau misalkan kita bisa menerima pasangan kita, menerima calon kita tadi, ngobrol tadi, itu artinya kita itu sudah beres. Kita itu nggak punya minus-minusnya lagi, karena sudah selesai dengan dengan PR kita. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan pasangan seperti apapun, insya Allah itu kita bakalan siap. Kenapa? Karena kita tadi itu sudah tidak memiliki PR lagi gitu loh. Kita ke depan tuh sudah bisa dibilang kayak petantang-petenteng aja. Oke, aku udah selesai, urusan mental health-nya aku udah selesai, urusan finansial aku udah selesai, urusan keagamaan insya Allah aku sudah cukup, untuk ilmu aku sudah cukup, untuk ridho dari orang tua aku sudah mendapatkan, ridho dari guru juga sudah dapat, dan lain sebagainya. Oke, itu perasaan kita tuh bakalan lebih enak, bakalan lebih enjoy untuk mendapatkan pasangan seperti apapun itu. Baik itu dia berpendidikan tinggi dan lain sebagainya, mau dia S2, S3, mau dia dokter sekalipun, ataupun
berada di bawah kita, maaf yang ngomong ya, di bawah kita sekalipun ataupun seperti apa, kita tuh bakalan siap. Kenapa? Karena kita sudah selesai dengan PR kita. Dan biasanya kalau misalkan kita menikah tapi berpacaran terlebih dahulu, itu bakalan banyak kerugian-kerugian dan belum semuanya sifat-sifat si dia itu belum semuanya keluar. Nanti setelah menikah baru keluar semuanya. Makanya menurut aku untuk pacaran dulu kemudian baru menikah, menurut aku itu buang-buang waktu, itu pekerjaan yang sia-sia banget. Atau nanti setelah menikah itu baru kelihatan semuanya, baru keluar semuanya. Makanya kita mesti bisa dulu menyelesaikan PR kita. Aku bilang tadi di awal kan, ketika kita sudah bisa menyelesaikan PR, daripada kita fokus untuk mencari pasangan kita, lebih baik kita fokus untuk menjadi diri yang lebih baik untuk pasangan kita kelak. Karena kalau misalkan si laki-laki dan perempuan sama-sama fokus untuk memperbaiki diri, maka ke depannya mentalnya bagus, kemudian kesiapannya cukup matang, kemudian tidak gampang goyah dan lain sebagainya, ilmunya cukup, itu udah mantap banget loh. Mau diterpa angin seperti apapun, ketika sang suami dan istri ini sama-sama udah mantap, sama-sama memiliki pegangannya, yaitu pegangannya Allah, itu kedepannya bakalan mantap. Angin menerpa kita sebagaimana kencengnya dan lain-lain, itu kita bakalan mantap, kita nggak bakalan goyah insya Allah. Karena kita sama-sama yakin, kita memiliki pegangan, yaitu pegangan Allah, kedepannya bakalan mantap. Dan kalau untuk pasangan tadi, maka ada waktu kok Mas Afrin, masih ada kesempatan sebelum kita mengiyakan, sebelum lanjut pada sesi pernikahan itu, di ta'aruf kita masih diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk mengenal lebih banyak tentang pasangan kita. Jadi seperti itu sih Mas Asrin. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Kak Asrin. Oke, ini ada yang ingin bertanya secara langsung lagi, boleh dipersilakan. Oke, ini ada pertanyaan di kolom komentar, Babe. Izin membacakan dulu ya, Babe. Oke. Assalamualaikum, saya mohon izin untuk bertanya. Bagaimana pandangan Babe Teddy mengenai seorang yang emosinya sering diekspresikan melalui tangisan, baik itu karena kebahagiaan, kekecewaan, kesedihan, atau bahkan kemarahan. Dalam beberapa situasi ketika marah, saya biasanya berusaha menjauh dari orang yang bersangkutan. Coba istighfar, lalu akhirnya tetap nangis. Namun, ada kondisi di mana saya tidak dapat menghindari, cuma bisa mendem, tapi nangis setelah menjauh dari yang bersangkutan. Dan kondisi lain ketika nggak bisa menjauh, tangisan itu muncul di hadapan yang bersangkutan, bahkan menjelaskan sesuatu pun sambil menangis. Dan memang sebelumnya ada kondisi mental health, saya tidak baik-baik saja, maka mudah banget menangis. Bagi sebagian orang mungkin menganggap ini terlihat cengeng, tapi justru bagi saya sendiri nangis bikin lega, dan saya juga agak rentan dengan bentakan. Nah, gimana tanggapan Babe Teddy terkait hal ini? Jazakumullah khairan. Dan ini ada bawahnya lagi, dan untuk mental health-nya sendiri susah perlahan membaik gitu. Nah, gimana pendapat Kak Teddy? Oke, bismillah. Ya, ini kalau berarti yang bertanya aku anggap sebagai seorang perempuan ya? Ya, benar. Ya, belum itu tadi ya. Mbak Lesi namanya. Oh, ada di ini ya, di komentar ya? Coba. Iya, di komentar. Oh, Namanya Mbak Desi. dia tuh kayak trauma gitu, bentakan sedikit. Kebahagiaan, kecewaan, bahkan kemarahan. Kalau misalkan yang tadi aku tangkap dari ceritanya Habib, karena kan udah dibaca sama Habib tadi ya. Apa namanya? Nangis itu bukan berarti kita cengeng. Justru untuk orang-orang seperti Mbak Lesi itu aku cukup mengapresiasi ya. Kenapa? Karena untuk orang-orang seperti kamu, artinya kamu tidak
perlu terlalu lama dalam memendam sesuatu. Ketika kamu ingin nangis ya kamu nangis aja, ketika kamu ingin bahagia ya silakan nangis, kekecewaan dan kesedihan juga silakan nangis. Jadi itu bukan suatu kecengengan ya, itu memang suatu ungkapan ya, dan tidak semua orang itu bisa mengungkapkannya seperti itu gitu. Ada orang yang mesti apa ya, mesti mendapatkan momen-momen tertentu baru bisa menangis, mesti tersentuh dulu baru bisa menangis. Dan menurutku hati Mbak Lesti itu bukannya rapuh, tapi memang cukup mudah tersentuh. Ya, jadi untuk orang-orang seperti itu menurutku nggak masalah sih kalau misalkan mudah nangis dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan saran dari aku, kalau bisa sih memang jangan mudah nangis apalagi di hadapan orang gitu. Karena yang aku khawatirkan nanti orang tuh bakal apa ya, bakal ngeremehin kamu lah dan lain sebagainya. Dan nanti malah itu ngeganggu mental health kamu. Tadi kan kamu bilang ada sedikit permasalahan di mental health. Nah, makanya kalau saran dari aku, kalau bisa sih jangan terbiasa untuk udah nangis di depan orang. Nangis nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kayak pilih-pilih tempat dan pilih-pilih orang aja gitu kalau misalkan kamu mau nangis gitu. Karena nanti kan nggak semua orang tempat kamu nangis itu kan nggak semuanya itu kan baik. Terkadang ada juga orang-orang yang akan memanfaatkan apa namanya itu ketika kamu menangis. Apalagi kalau misalkan kamu nangisnya, maaf nih ngomong mungkin di lawan jenis dan lain-lain itu bakalan dimanfaatkan oleh si lawan jenis tadi. Makanya mesti tahu tempat dan orang-orang yang seperti apa dulu kamu nangis. Jangan baru kenal dan lain sebagainya atau kamu langsung nangis dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kamu gampang nangis, dari aku juga nggak masalah sih. Itu bukan suatu problem kalau menurut aku. Cuman kalau misalkan problemnya ada di mental health, nah itu baru bisa dikatakan problem. Karena apa? Karena itu bakal ngeganggu psikis kamu sih. Jadi kayak gampang. Tapi semoga Mbak Lesti nggak gampang emosian ya. Karena terkadang orang yang gampang nangis itu kayak biasanya gampang emosian juga. Semoga Mbak Lesti itu nggak gampang emosian. Dan kalau misalkan kamu takut menikah karena kamu gampang nangis, maka jangan jadikan itu sebagai hambatan kamu ya. Doa saja, semoga nanti suami Mbak Lesti bisa menerima kamu apa adanya. Yang kamu gampang nangis dan lain sebagainya. Tapi jangan jadikan sifat kamu yang gampang nangis ini sebagai hambatan kamu untuk menikah. Ya, kamu jangan takut dengan sifat seperti itu. Karena memang itu ya, itu sudah halumrahnya wanita kalau yang gampang tersentuh, gampang nangis. Bukan berarti yang cowok nggak boleh nangis ya, boleh aja, tapi memang yang lebih banyak atau yang lebih gampang tersentuh itu biasanya memang seorang perempuan, seorang cewek gitu. Itu adalah hal wajar dan tidak perlu dipermasalahkan sih Mbak Lesti. Dan semoga aja nanti Mbak Lesti mendapatkan pasangan yang lebih baik, pasangan yang bisa menerima Mbak Lesti apa adanya, yang bisa membimbing Mbak Lesti lebih baik lagi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Semoga terjawab ya Mbak Lesti. Oke, selanjutnya ini dari Mbak Jihan yang ingin bertanya langsung, boleh dipersilakan. Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam. Babe izin bertanya, jika kita dihadapkan dengan dua orang laki-laki, yang satu bisa dibilang agamanya sudah lumayan baik, untuk sholat ibaratnya dia udah di masjid kayak gitu, terus tapi pemikirannya masih belum dewasa gitu, masih kayak modian dan egois gitu ya kan, tanpa memikirkan perasaan orang gitu. Nah, kok sedangkan kalau untuk oh ya, kalau untuk laki-laki itu juga tapi masih seumuran gitu, seumuran dengan kita gitu. Tapi kalau untuk laki-laki yang kedua, dia umurnya di atas lebih dewasa daripada kita,
Aku tuh berbeda berapa tahun lah gitu ya. Nah, tapi untuk agamanya dia masih ibaratnya masih proses dalam pembelajaran gitu. Untuk sholat tetap dilaksanakan, cuman ibaratnya kayak sholat belum rutin ke masjid kayak gitu. Tapi untuk sifatnya itu lebih dewasa, terus lebih mau ibaratnya berjuang untuk kayak apa ya, menemani proses bertumbuh kayak gitu. Dan bisa dibilang lebih mengayomi. Dari cerita itu menurut Babe pilih yang mana? Syukran jazakallah khair. Iya, kalau misalkan pilihnya seperti itu ya mending sholat istiqoroh aja sih. Tapi kalau misalkan ngambil dari sudut pandang seorang Babe, maka Babe berani berkata bahwa lebih baik pilih yang agamanya baik. Ya, Mbak Jihan ya. Begitupun, karena ini memang sesuai juga dengan perkataan Rasul ya, ketika ada laki-laki baik yang mendatangimu, maka jangan ditolak. Tuh, Rasul aja bilang, ketika ada seorang laki-laki yang agamanya baik, maka jangan ditolak. Kenapa? Karena dasar daripada kehidupan itu adalah tadi agama tadi. Seorang yang kemudian, seorang yang ya seperti Babe tadi, seorang pemarah seperti Babe ketika sudah mempelajari Islam terus-menerus, itu bisa memperbaiki sisi emosionalnya. Apalagi ini hanya sekedar kemudian seumuran dan lain sebagainya. Itu bukan suatu permasalahan yang cukup panjang ya. Berbeda dengan kalau misalkan agamanya yang kurang baik. Kenapa? Karena seorang suami itu kan yang bakal memimpin rumah tangga. Jadi kalau misalkan dasarnya saja masih belum baik, dasarnya saja masih belum kuat, dasarnya aja masih belum agamanya masih belum baik, itu kedepannya bakalan cukup rumit sih, karena dari dia sendiri saja masih belum bisa memperbaiki agamanya. Bagaimana mau menuntun kamu? Dan aku bilang tadi di dalam sharing tadi, bahwa ketika kita berumah tangga, itu bukan hanya sekedar kebahagiaan, ada juga momen-momen atau saat-saat sakral yang mesti kita tentukan, kita ambil keputusan itu dengan cepat dan tegas. Jadi kalau misalkan dia saja masih belum baik agamanya, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, nanti yang dia ambil keputusannya itu bukan berdasarkan daripada norma-norma agama Islam tadi. Dia hanya mengambil keputusan daripada akalnya saja, yang belum berdasarkan kepada agama tadi, Mbak Ihan. Jadi kalau misalkan dari sudut pandang Babe, maka pilihlah yang agamanya baik. Dan itu adalah janji yang dikatakan oleh Rasul. Bukankah yang kita ambil sekarang ini adalah janji-janji Allah, janji-janji Rasul, yang tidak pernah mengingkari janjinya, yang pasti itu adalah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu Mbak Jihan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Teddy atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mbak Jihan. Pak, cukup Mbak Jihan? Ya, izin menanggapi sedikit, Babe. Walaupun ibaratnya kalau yang dia dari yang saya kenal gitu, dia mungkin agama secara untuk sholatnya mungkin udah bagus, ibaratnya kayak ke masjid terus kayak gitu. Tapi dia Gimana membuat nih? kayak untuk kayak belajar tuh dia masih belum sempat buat nyempatin waktu. Sedangkan kalau yang satunya itu dia masih mau terus belajar gitu. Bentar dulu, yang satunya itu yang mana? Yang cowok yang kedua yang maksudnya yang lebih dewasa, yang lebih umur gitu, Babe. Cowok yang kedua yang lebih tua ini kenapa? Lebih mau belajar, lebih iya dalam agamanya gitu. Cuma saya belum terlalu paham juga sih agamanya dia baiknya gimana. Yang satunya juga belum terlalu dalam karena memang belum terlalu lama mengenal gitu ibaratnya. Cuman yang saya tahu baru melihat ada setiap kalau mau sholat itu apa sebelum waktu sholat itu dia udah standby di masjid kayak gitu. Tapi dalam satu sisi dia masih belum dewasa. Terkadang posisinya kayak saya harus yang mengerti
terus gitu, Pak B gitu. Jadi ibaratnya kayak dia belum terlalu paham gimana cara memperlakukan wanita itu seperti apa gitu. Sedangkan kalau yang kedua ini dia lebih paham gitu. Makanya di situ saya juga mikir, saya kan di sini umpamanya kan mencari seorang imam ya kan, bukan mencari seorang makmum kan. Takutnya nanti di situ saya jadi imam, dia jadi makmum gitu Pak B. Iya, ini maaf nih ngomong ya Mbak Jian. Kesalahan kamu yang pertama adalah karena kamu terlalu melibatkan perasaan dalam memilih pasangan kamu. Makanya sering aku bilang bahwa yang namanya berpacaran, yang namanya mengenal duluan tanpa sistem atau norma-norma Islam yang berlaku, itu bakalan merugikan kita. Dan salah satunya seperti ini, kita lebih cenderung mengutamakan perasaan daripada akal kita. Dan maaf nih ngomong teman-teman, sebenarnya setan itu lebih mengganggu kepada perasaan kita daripada akal kita. Kenapa? Terkadang akal kita nih tahu ini baik, ini buruk, ini boleh, ini enggak. Akal kita tahu. Tapi kenapa kita masih, maaf nih ngomong, masih terjerumus ke dalam hal itu? Karena itu tadi hati kita. Yang digoda oleh setan itu hati kita. Makanya juga dalam dalam memilih pasangan itu kalau bisa jangan terlalu uh, pakai hati, jangan terlalu mendominasi hatinya itu. Kita tetap masih bisa memakai akal pikiran kita. Kalau misalkan Rasul bilang bahwa pilih agamanya yang baik, maka pilihlah agamanya yang baik. Nggak usah lagi pilih cari yang main-main, yang neko-neko lagi. Kenapa? Gini teman-teman. Ketika Allah sudah menentukan 4 hal dalam hidup kita nih, udah diatur sedemikian rupa, yaitu hidup, mati, rizki, dan jodoh, itu udah diatur, udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Salah satu tujuannya adalah seperti ini, yang seperti ini teman-teman. Karena Allah tahu, saking baiknya Allah tuh tahu ke depannya umat ini bakalan bingung. Umat ini bakalan nggak paham bagaimana cara memilih pasangan yang baik. Umat ini bakalan bingung. Makanya di dalam jodoh Allah itu udah nentuin nih, jodoh kamu tuh itu, jodoh kamu tuh ini. Jadi kamu tuh nggak perlu lagi bingung-bingung. Kamu tuh nggak perlu lagi pusing-pusing terhadap jodoh. Kamu urusin aja kepribadian kita, kita urusin aja keagamaan kita urusin aja bagaimana cara kita lebih dekat lagi kepada Allah. Urusan lainnya itu adalah urusan Allah. Kita itu tugasnya untuk berikhtiar dan urusan hasil itu adalah urusan Allah. Makanya dalam memilih pasangan ya udah kita jangan terlalu pusing. Kalau misalkan Allah bilang pilihlah yang agamanya baik, ya sudah pilih. Karena sekali lagi dasar dalam kehidupan kita itu adalah agama Islam tadi. Kalau misalkan agama Islamnya sudah baik, maka insya Allah kedepannya bakalan baik. Entah itu sifatnya pemarah, kemudian atau lain sebagainya. Kalau misalkan agamanya baik, maka insya Allah itu bakalan berangsur-angsur hilang untuk sifat-sifat yang buruk-buruknya tadi. Toh memang manusia tidak ada yang sempurna. Jadi jangan sampai ketika kita pusing memilih jodoh, kita pusing dalam memilih pasangan, itu menjadikan menghambat kita dalam menjenjang pernikahan, menghambat kita untuk melangkah maju, menghambat kita untuk semangat dalam menikah. Jangan seperti itu teman-teman. Karena memang semuanya sudah diatur. Makanya aku lebih menekankan di awal adalah lebih baik kita memperbaiki diri kita agar menjadi baik untuk pasangan kita kelak. Nah, jadi seperti itu Mbak Jihan, daripada apa namanya kamu pusing dan sebagainya. Karena kalau misalkan maafnya ngomong ya, kalau misalkan diteruskan untuk mencari tahu, nanti kamu yang ada malah apa ya, malah membandingkan yang bikin menyesal. Maksudnya kayak mana ya? Kayak misalkan seorang babi gitu kan, ketika memiliki banyak mantan, nanti di salah satu godaan syaitan ketika ingin menikah adalah, tuh kan coba kamu dengan si A, tuh kan coba kamu dengan si B, tuh kan coba kamu dengan si C. Kalau misalkan dengan A kamu bakalan hidupnya gini gini gini, kalau misalkan si B kamu mungkin buka usaha yang gini gini gini, kalau dengan si C kamu nggak usah lagi namanya kerja keras dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita lebih banyak waktu untuk apa namanya mencari tahu pasangan kita, maka lebih baik perbanyak waktu untuk memperbaiki diri kita tadi, daripada nanti kita lebih banyak tahu tentang dia dan ujung-ujungnya kayak ih jangan kayak jangan sama itulah, dia tuh kayaknya gini gini gini, nggak jadi terus nyari lagi yang lain, ternyata
ya si dia tuh ternyata gini ya, bla 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 dan lain-lain, terus kemudian nggak jadi terus cari lagi yang lain. Daripada kita sibuk yang seperti itu, maka lebih baik sibuk aja dengan memperbaiki diri, Mbak Dian. Toh bekal dalam pernikahan nanti itu banyak banget, mulai dari mental tadi, kemudian kesiapan kita dalam dalam menyikapi masalah nanti, kemudian belum lagi kalau misalkan ternyata apa namanya mendapatkan pasangan, maaf ngomong apa namanya yang cukup-cukup aja, yang sedang-sedang aja, bagaimana kita menyikapinya. Kalau misalkan mendapatkan pasangan yang lebih kaya daripada kita juga bagaimana kita menyikapinya. Itu banyak sekali bekal-bekal yang mesti kita raih. Makanya daripada kita sibuk mencari tahu bagaimana pasangan itu, lebih baik kita sibuk dulu memperbaiki diri kita. Tenang, santai aja. Nanti bakalan datang kok. Ketika diri kita sudah menjadi baik, itu uh, tenang aja, santai aja, santuy-santuy. Itu pasti bakalan datang kok. Seorang laki-laki, kan bukankah Allah juga berkata bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Pegang aja janji Allah. Kalau mau gambling, kalau mau coba-coba, itu adalah coba-coba dulu perkataan Allah. Jangan coba-coba perkataan dari orang lain. Coba aja dengan perkataan-perkataan Allah. Allah berjanji bahwa ketika laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, ya udah pegang aja janji Allah. Maka sibuklah memperbaiki diri. Nah, jadi seperti itu, Mbak Jihan. Allahu alam, semoga bisa menjawab. Oke, baik. Semoga terjawab ya Mbak Jihan. Gimana Mbak Jihan? Baik, Mbak Bes, terima kasih untuk sarannya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan mungkin terakhir ya. Karena ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Asrin lagi, lanjutannya Babe. Oh iya, boleh. Ini menanyakan pada saat ada waktu untuk bicara bersama, apakah kita harus menceritakan juga tentang pengalaman buruk atau baik kita di masa lalu atau bagaimana Babe? Itu aja. Itu gimana ngomong, itu sebenarnya tergantung dari kesiapan kita ya Mas Asri. Kalau misalkan memang eh, itu tergantung dari kesiapan dan urgensinya seperti apa ya. Kalau dari aku dulu, aku memang menceritakan ketika ketika di start itu aku memang menceritakan bahwa aku dulu itu apa namanya berpacaran dan lain sebagainya. Dulu ketika ngampus aku seperti ini dan gini 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 dan bla bla bla. Memang aku cerita. Eh, tapi kalau misalkan guruku bilang ada yang memang mesti diceritakan, ada juga yang tidak mesti diceritakan. Karena yang ditakutkan ketika kita menceritakan itu ternyata mental kita nggak siap. Ternyata kita tuh belum belum siap menerima tanggapan dia tuh seperti apa. Makanya balik lagi, mental tuh penting banget mesti diselesaikan. PR kita tuh penting banget mesti diselesaikan. Kenapa? Karena ketika ada momen yang seperti ini, kita mesti menceritakan masa lalu kita tuh udah selesai. Kita tuh sudah menyelesaikan masa lalu kita. Jadi mau tanggapannya seperti apa, apapun tanggapannya calon kita tuh udah plong aja, santai aja. Oh ya udah, kalau misalkan kamu nggak bisa terima ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan dia terima ya alhamdulillah. Karena masa lalu tuh ya sudah masa lalu juga. Nggak bakalan bisa berulang waktu itu. Jadi sekali lagi kalau misalkan memang mental kamu udah siap dan kamu juga sudah siap menerima apapun tanggapannya, ya sudah silakan ceritakan saja. Karena memang eh, dulu ketika para alim ulama menikah, awal-awal mereka menikah itu 3 sampai 5 hari yang mereka lakukan itu adalah komunikasi. Mereka cerita apapun mereka ceritakan. Jadi nggak langsung yang apa namanya cinta-cinta dan lain sebagainya, nggak. Mereka ceritakan 3 sampai 5 hari. 5 hari itu mereka bercerita, mereka komunikasi. Dulu aku tuh gini 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 gini. Terus kalau misalnya nanti ke depannya, kalau misalkan nanti ada teman aku datang, nanti kamu di kamar aja ya, semuanya ceritain. Terus nanti kamu sukanya apa Pak? Kamu sukanya teh yang dicelup kah atau teh tubruk kah atau seperti apa? Oh aku sukanya yang seperti gini gini gini. Kalau kamu mah kamu sukanya lebih suka kopi susu atau kopi asli dan lain sebagainya. Semuanya diceritain. Para alim ulama itu beberapa hari awal-awal itu semuanya bercerita, semuanya komunikasi. Kenapa kan agar kedepannya komunikasi itu baik. Karena kan yang namanya ta'aruf kan belum mengenal satu sama lain. Nah, makanya di para alim ulama itu awal-awal itu semuanya menceritakan.
agar kedepannya tahu, agar kedepannya itu nggak kaget bahwa oh ternyata pasanganku itu seperti ini, oh ternyata cara menanggapi pasanganku itu seperti ini, oh ternyata cara mengantisipasi pasanganku tuh seperti ini, semuanya diceritakan. Tapi itu tadi ketika mentalnya sudah siap, makanya perbaiki dulu, selesaikan dulu PR kita agar kedepannya enak. Makanya penting banget ya, dasarnya itu di situ. Dasarnya itu mesti menyelesaikan PR-nya agar kedepannya apapun yang terjadi, tanggapannya apapun, kita tuh udah siap dengan tanggapan pasangan kita. Seperti itu Mas Asrin. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Babe. Semoga terjawab ya Kak Asrin. Oke, mungkin kita cukupkan aja untuk pertanyaan pada malam hari ini karena sudah waktunya pula. Oh Mungkin iya. dari Babe tadi boleh ada closing statement-nya nggak untuk teman-teman semuanya? Oke, Bismillah. Jadi teman-teman, saking baiknya Allah kepada kita, terkadang kita tuh nggak sadar gitu. Dan salah satu kebaikan Allah adalah Allah sudah menentukan bagaimana jodoh kita, bagaimana rezeki kita. Kenapa? Karena itulah hal-hal yang membuat kita terkadang merasa bingung. Itulah hal-hal yang membuat kita terkadang merasa marah, merasa gelisah, merasa galau, merasa pusing. Bukankah sekarang yang kita pusingin itu adalah bagaimana nanti jodohnya seperti apakah, kemudian nanti masa depan aku itu seperti apakah, dan lain sebagainya. Dan saking baiknya Allah itu semua sudah diatur. Agar apa? Agar umatnya itu nggak bingung lagi. Agar umat ini nggak pusing-pusing lagi. Tapi terkadang umatnya yang masih belum sadar. Kalau misalkan kita sedang terpuruk sekarang karena kita mungkin maafnya ngomong gagal menikah atau lamaran kita ditolak, maka jangan khawatir, berbahagialah. Mungkin itu adalah salah satu cara Allah untuk menunjukkan jalan mendapatkan jodoh yang terbaik. Maka balik lagi aku pesankan kepada kita semua, dasar daripada kehidupan kita itu adalah agama Islam. Maka sibuklah memperbaiki diri agar menjadi pasangan yang baik untuk pasangan kita kelak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Habib. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sharing, yang sudah hadir di sini. Semoga setelah ini kita mendapatkan undangan. Dan kita memberikan undangan agar kita bisa segera menikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BTD atas materinya juga, atas closing statement-nya yang telah diberikan kepada kita. Semoga yang ilmu yang disampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat dan bisa untuk kita bisa memilih pasangan yang lebih baik lagi dan mempersiapkan diri juga untuk menikah. Oke, baik kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya Habib Al-Fathul Akbar, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang dari kata, dari sikap pun. Saya mohon maaf pada Allah saya manapun. Marilah kita tutup acara kita dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa khawfaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah menyempatkan hadir sampai akhir kegiatan ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Babe. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Izin tutup ya.